Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, semoga rahmat Allah dan hidayahnya dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Selamat bertemu kembali di channel Kotomatrosi Sang Banaspati. Di kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk berbagi tutorial tentang membuat soal ulangan dengan WhatsApp. Bapak Ibu guru yang tangguh, yang luar biasa, suri toladan para siswa. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat soal ulangan, baik ulangan harian atau ulangan semester atau mid semester melalui aplikasi WA. Di pertemuan sebelumnya atau di episode sebelumnya kita sudah pernah membuat materi serta mengirim soal melalui aplikasi WA Bisnis ini. Nah, untuk kali ini kita membuat soal ulangan melalui WA. Setelah Bapak Ibu memiliki aplikasi WA Bisnis ini, kemudian Bapak Ibu silakan menginstal aplikasi yang namanya Autorespon, WhatsApp Autorespon. Bisa dicari Play Store, ya, di Play Store ini bisa di-download di aplikasi Play Store. Caranya kita klik pilih aja, kemudian di sini kita tulis WhatsApp Autorespon. Ini saya sudah menulisnya, ketik pilih, terus diinstal. Jika sudah terinstall, kemudian akan tampil di tampilan HP Android, yaitu Autorespon ini dengan kode A. Kalau WA Bisnis kodenya dengan simbolnya B, ya. Kalau WA Autorespon simbolnya A. Baik, pembuatan soal ulangan ini ada dua cara. Cara yang pertama bisa dibuat di HP Android seperti ini. Cara yang kedua, kita bisa membuatnya di laptop. Saya akan mencoba memperagakan contoh kecil dulu di HP Android, yaitu langkahnya kita buka aplikasi di sini, ya, di HP Android Bapak Ibu. Misal sudah terinstall, ini namanya Google Drive nih, ya. Gambarnya seperti ini, Google Drive. Tapi kalau misalnya Google Drive Bapak Ibu belum ada, bisa diinstalnya. Diinstal kembali di aplikasi Play Store ini. Di aplikasi Play Store ini tinggal ketik saja Drive, ya. Ya, Drive ini nanti akan muncul. Nah, yang ini Bapak Ibu, ya, ini yang kita download. Oke, tapi jika sudah terinstall, silahkan dibuka Google Drive ini. Klik Google Drive, kemudian akan tampil layar seperti ini di Google Drive. Silahkan pilih tombol yang bertanda tambah seperti ini. Lalu diklik saja, klik tambah, kemudian nanti akan muncul beberapa icon ini. Ada folder, ada upload, ada pindai, Google dokumen, ada Google Spreadsheet, dan Google Slide. Nah, ini kita pilih yang Google Spreadsheet. Kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Baik, ini kita sudah diarahkan menuju ke Google Spreadsheet. Kemudian, bagaimana caranya kita membuat soal ulangan melalui laptop? Sama caranya, kita buka sini, kita buka yaitu Google Drive. Kemudian kita klik tambah baru, lalu kita pilih Google Spreadsheet. Maka tampilannya akan seperti ini, ya. Ini sama dengan tampilan yang ada di HP Android tadi. Nah, cara membuat soal ulangan ini kalau di laptop ini pun ada dua. Yang satu bisa dilakukan secara online, yang satu lagi atau yang kedua bisa dilakukan secara offline. Cara yang kita buka ini adalah cara yang kita lakukan atau kita buat secara online.
Nah, cara yang kita lakukan secara offline itu caranya kita buka aplikasi yang namanya Excel. Ya. Nanti setelah Excel-nya kita buka, kemudian kita bisa menguploadnya. Mengupload dengan cara pilih upload file. Lalu kita pilih file yang sudah kita siapkan, kemudian kita pilih open, maka akan muncul di sini. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membuatnya langsung secara online, baik di HP Android maupun di laptop secara online. Nah, kita akan mulai. Sebelum kita mulai, kita buat aja judulnya ini, yaitu soal WA. Semisal soal WA ya. Di langkah berikutnya, di sini kita memilih yaitu kolom pertama atau kolom A. Di kolom A ini adalah bentuknya nanti perintah. Ya, berbentuk perintah. Kalau kolom B ini bentuknya jawaban. Maksudnya bagaimana? Mari kita praktekkan. Semisal kita ingin membuat perintah kepada siswa untuk siswa melakukan hal yang pertama kali, mengirim ke WA. Baik, misal ini kita tulis ulangan harian atau UH1. Ulangan harian ke-1. Ini semisal sedemikian. Kemudian jawabannya, ya, di kolom B ini ada jawaban. Jawaban otomatis yang akan terkirim kepada siswa. Jawabnya misalnya, silahkan ketik, misalnya ya, silahkan ketik ini misal untuk yang kolom B ini, silahkan ketik info untuk mengetahui info penting sebelum mengerjakan soal. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti siswa mengirim WA dengan cara UH1 perintahnya, ini bisa UH1 atau apalah ya, atau ulangan, atau misalnya tugas, atau mid semester, atau pelajaran IPS, boleh spasi atau boleh tidak. Ini masing-masing variasi Bapak Ibu. Kemudian nanti akan muncul jawaban secara otomatis seperti ini, yaitu silahkan ketik info untuk mengetahui info penting sebelum mengerjakan soal, atau mengetahui informasi penting sebelum mengerjakan soal. Ya. Seperti ini misalnya. Nah, kenapa ada tanda bintang di antara info ini? Tanda bintang di antara info ini nanti di WA itu akan mempertebal tulisan tersebut. Kemudian di baris kedua kita tulis misalnya info. Info ini adalah sebuah perintah yang kita berikan pada siswa. Karena di sini tadi ada ketik info. Nah, di kolom B ini akan membuat suatu jawaban otomatis. Semisal jawaban otomatisnya adalah misal, silahkan kerjakan soal dengan menjawab salah satu jawaban yang kalian anggap benar. Ya, misalnya jawaban ini kita tambahin jawaban A atau B atau C atau D yang kalian anggap benar. Kemudian di sini, Bapak Ibu, kita tambah lagi, ya, kita tambah silahkan ketik A, ketik 1A ya, untuk
memilih jawaban A. Maksudnya bagaimana? Jadi nanti ketika siswa membaca soal nomor 1 misalnya, dan siswa ingin menjawabnya jawaban A, maka siswa nanti akan diminta untuk menulis 1A. 1 itu dari soal nomor 1, A itu jawaban daripada soal nomor 1. Oke, silakan ketik 1A untuk memilih jawaban A yang dianggap benar. Oke, kita copy dulu untuk meneruskan di kolom berikutnya. Silakan ketik 1B. Ini jika siswa menganggap jawaban B itu yang paling benar. C, ya, 1C untuk siswa yang menganggap jawaban C itu dirasa benar. Kemudian 1D, jawaban yang dianggap D itu paling benar. Kemudian silahkan ketik mulai untuk memulai mengerjakan soal. Ini, mengerjakan soal. Nah, ini mulainya kita kasih tanda tebal, yaitu dengan cara kita tambahi bintang ya. Oke, baik. Kemudian kita tulis di kolom A ini mulai. Kenapa kita tulis mulai? Karena di sini perintahnya adalah silahkan ketik mulai. Ya, ini maaf, ini ada salah tulis. Ini silahkan ya. Silahkan ketik mulai. Ini ketika ini salah semua. Mohon maaf. Ketik. Nah, ini seperti ini. Ini gambaran perintahnya untuk menginput di kolom A ini ya. Nah, untuk kalimatnya nanti bisa Bapak Ibu variasikan. Oke, setelah kita mulai, jawabannya adalah silahkan ketik 1 untuk mengerjakan tugas. Untuk mengerjakan soal ya, soal nomor 1. Kemudian di sini 1, terus ini perintahnya, soalnya. Misal soalnya saya ambil dari mata pelajaran IPS karena kebetulan saya mengampu materi pelajaran IPS. 1, soalnya negara yang terletak paling utara di ASEAN yaitu titik. Jadi soal ini saya ambil dari buku siswa. Ya, negara yang terletak paling utara di Asia yaitu ini ya. Nah, di sini kemudian kita kasih keterangannya atau pilihannya. A misalnya ya. A, Myanmar. B, Thailand. C, Laos. Dan D, semisal Vietnam. Oke, seperti ini. Baik, ini soal nomor 1 sudah jadi. Kemudian di sini kita tulis 1A. Maksudnya nanti siswa akan menjawab soal dari nomor 1, jawabannya A misalnya. Ya. Maka jawaban otomatisnya misalnya, ini misalnya kita rumuskan dulu, jawaban yang benar yang mana? Negara yang terletak paling utara di Asia itu yang mana yang paling benar? Kita pilih jawabannya adalah yang Myanmar ini ya, jawabannya yang Myanmar atau A.
Baik, berarti jawaban misalnya ya, kita pilih tanda bintang biar bagus, maksudnya nanti biar besar. Jawaban benar. Silahkan ketik nomor soal berikutnya. Nah ini kita copy ya. Untuk jawaban di sini ya. Yang B, yang C, dan yang D. Nah, ini di sini kolom A ini ya. Ini kita tulis 1B, bawahnya lagi 1C, 1D. Kemudian karena jawaban yang benar adalah 1A, maka yang lainnya adalah jawaban salah. Kita tulis jawaban salah. Oke. Jawaban salah. Jadi begini Bapak Ibu, keterangannya, ketika siswa menulis 1, maka secara otomatis nanti akan muncul pertanyaan atau muncul soal. Ya, ini gini, negara yang terletak paling utara di Asia yaitu A. Myanmar, B. Thailand, C. Laos, D. Vietnam. Kemudian siswa akan mengikuti instruksi yang diinfo ini. Ya. Siswa bisa milih misalnya 1A. 1A ini didapat dari 1 adalah nomor, A ini daripada pilihan atau jawaban. Nah, ketika siswa memilih 1A, maka secara otomatis akan muncul jawaban, yaitu jawaban benar. Silakan ketik nomor soal berikutnya. Berarti nanti siswa akan mengetik soal berikutnya. Kemudian, ketika siswa memilih 1B, jawaban salah. Silakan ketik nomor soal berikutnya. Sampai dengan D ya. Baik, soal nomor 1 sudah kita kerjakan, kita buat, kemudian kita membuat soal nomor 2. Kita cari lagi di buku pelajaran IPS, buku siswa. Nomor 2, negara ASEAN, negara anggota ASEAN, yang kegiatan perekonomiannya tidak didukung oleh pertanian, yaitu negara titik-titik. Setelah kita tulis soalnya, kemudian kita tulis jawaban. A. Indonesia, B. Malaysia, C. Singapura, dan D. Laos. Baik. Kemudian kita menulis jawabannya. Nah, ini bisa kita copy paste ya. Ini maksudnya jawaban otomatisnya kita copy paste, atau Bapak Ibu bisa menulis ulang. Ya. Ini kita rubah 2A, kemudian ini 2B, 2B, terus ini 2C, terus terakhir 2D. Nah, ini jawaban yang benar yang mana? Ini saya ambil jawaban benar adalah Singapura. Jadi sini saya tulis jawaban benar. Kemudian yang A ini saya ganti jawaban salah. Oke, soal nomor 2 sudah kita buat. Kemudian kita tulis soal berikutnya, nomor 3. Nomor 3, misal di sini kita buat manakah
dari negara anggota ASEAN yang memiliki iklim subtropis. Titik atau tanda tanya. Oke, langsung jawab. Nah, Bapak Ibu, ketika ingin langsung menjawab ke bawah seperti ini, Bapak Ibu bisa menekan di tombol keyboard laptop atau komputer Bapak Ibu itu dengan cara secara bersamaan klik Ctrl dan Enter, ini ditekan bersama-sama. Oke, terus kemudian jawaban A misalnya di sini Myanmar, terus Ctrl Enter lagi, ditulis B, di sini Laos, Ctrl Enter ya, C kita tulis Filipina, lalu yang D kita tulis Vietnam. Oke, nah untuk jawaban ini kita copy pastekan lagi di sini. Nah begini ya, ini kita rubah menjadi nomor 3, terus kita rubah lagi menjadi nomor 3 lagi, tadinya 3A menjadi 3, 1A 3A, 1B menjadi 3B, 1C menjadi 3C, 1D menjadi 3D. Oke, nah ini di sini jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah jawaban manakah dari negara ASEAN yang memiliki iklim subtropis? Jawabannya adalah yang Myanmar. Jadi A jawaban benar. Lalu kita tulis nomor soal nomor 4. Kita akan buat 5 soal saja Bapak Ibu ya. Oke, soal nomor 4 misalnya di sini kita tulis berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional Pulau Ligitan dan Sipadan diberikan kepada negara titik-titik. Nah, saya mengingatkan Bapak Ibu cara membuat satu baris di kolom seperti ini ya, yang ke bawah ini. Caranya kita tekan Ctrl dan Enter. A Indonesia, B Singapura, C kita tulis Filipina, dan yang terakhir D kita tulis Malaysia. Oke, kemudian di sini kita copy paste lagi. Ya. Seperti ini. Jawaban yang benar nanti adalah D Malaysia. Baik, kita edit lagi. Di sini kita rubah menjadi 4A. Terus di sini kita rubah menjadi 4B. Kita rubah 1C menjadi 4C. 1D menjadi 4B. Kemudian jawaban yang benar adalah Malaysia. Kita ganti di sini. Ini yang A adalah jawaban salah. Yang D jawaban benar. Ya, baik. Soal berikutnya adalah soal terakhir. Kita buat soal 05. Baik, soal 05 ini kita tulis misal sungai yang dimanfaatkan sebagai sarana transportasi utama di Indonesia yaitu titik-titik. Nah, kita kebawahkan dengan cara Ctrl Enter. A
Sungai Musi, B. Sungai Barito, C. Sungai Mahakam, dan D. Sungai Bengawan Solo. Misal kita pilih yang jawabannya adalah A. Ini semisal ya. Oke, Bapak Ibu. Kemudian kita enter di baris kolom A, kita copy paste karena kita tadi sudah punya ini ya. Kita tinggal ngedit aja. Oke, ini kita buat 5. Kalau misalnya tidak copy paste gimana? Tidak apa-apa, kita tulis kembali secara manual, Bapak Ibu ya. Ini kita buat 5B, kita buat 5C, kita buat yang terakhir adalah 5D. Oke, karena ini jawaban A, maka di sini tidak kita rubah ya, jawaban benar, yaitu 5A jawaban benar. Di sini ada kolom-kolomnya, ini tidak berpengaruh ya, tanda seperti ini tidak berpengaruh. Tapi misalnya Bapak Ibu ingin menggantinya ya tidak apa-apa ya, kita hilangkan. Oke, kita hilangkan dengan cara kita pilih tanda kotak ini ya. Terus kita cari yang ini, hilangkan garis batas. Nah, ini sudah hilang. Baik Bapak Ibu, soal sudah ada 5. Soal 1 ini perintahnya, nanti jawaban otomatisnya seperti ini ya. Terus sampai dengan soal 5. Nah, soal ini sudah tersimpan secara otomatis di Google Drive. Langkah berikutnya Bapak Ibu, ini kita close saja ya. Kita close. Langkah berikutnya kita buka di HP kita. Baik, kita perbesar. Nah, di HP kita ini kita ingin menyinkronkan, bisa dipakai ke siswa. Caranya kita klik auto respon ini. Klik atau kita pilih. Nah, jawaban otomatis kita hidupkan seperti ini. Oke. Lalu di sini nanti kita pilih misalnya ya, tulisan ini boleh ditulis apa, tapi kalau saya hilangkan saja. Terus kita custom balasan kita pilih ini ya. Custom balasan kita pilih. Terus setelah itu kita simpan. Setelah klik simpan, terus kemudian di sini Ibu ini ada kontak, nanti terkirim otomatisnya ke mana. Misalnya kita aktifkan hanya di grup saja ya. Ya, kita pilih grup semua orang ya, kita pilih semua orang. Kalau daftar kontak saya, kita daftar kontak saya, atau yang mana lah, itu variasi Bapak Ibu ya. Kita bisa pilih yang kita suka. Nah, ini misalnya saya pilih semua orang. Baik Bapak Ibu, kemudian langkah berikutnya kita pilih di sini, di tanda titik 3 ini ya. Kita klik tanda titik 3 ini, kemudian kita pilih pengaturan. Oke, di pengaturan kita lihat di sini ada tulisan ya, hapus balas header. Maksudnya apa? Di sini nanti kita menghilangkan tulisan auto reply dengan cara kita klik ini ya. Kita klik menjadi checklist. Oke. Di sini juga ada balasan cepatnya, balasan cerdas. Kita pilih yang waktu tunda 5 detik ya. Itu. Baik, kemudian Bapak Ibu, langkah selanjutnya kita sinkronkan. Ya, kita sinkronkan. Caranya kita pilih tanda kotak ini ya, kotak warna putih 4 ini. Dengan cara kita pilih sprint sheet ini ya, sprint sheet. Setelah kita pilih sprint sheet, lalu kemudian kita sinkron. Setelah kita sinkronkan, nanti akan muncul. Nah, soal tadi yang kita buat itu di apa? Tadi kita simpan dengan judul yaitu soal WA ini ya. Berarti kita simpan kita sinkronkan yang soal WA ini. Oke, ini sudah tersinkronkan.
Nah, seperti ini udah berhasil disinkronkan. Kemudian kalau sudah berhasil Bapak Ibu, kita akan mencoba mempraktekannya. Cara mempraktekannya, kita akan membuat yaitu dua aplikasi ya, dari WA guru sama WA murid. Oke, saya buka WA guru, saya pakai laptop. Baik. Terus saya buat ini adalah yang dari guru. Oke, ini WA guru. Saya perkecil, saya tarik ke sini. Kemudian yang HP, yang dari HP ini saya tarik ke sini. Oke, baik. Bapak Ibu, ini adalah WA guru atau server lah ya, server soal ulangan yang udah kita sinkronkan tadi. Kemudian siswa akan mengerjakan soal. Ya, caranya kita lihat nomor guru WA-nya guru tadi kita cari di sini. Misal di sini saya tulis WA guru ya, nih WA guru IPS ini. Nah, sini klik yang pertama yang kita tulis adalah UH1. Apa itu UH1? UH1 adalah ulangan harian 1 yang tadi diperintah oleh aplikasi. Perintahnya adalah UH1. Nah, kemudian kita klik kirim. Baik. Nah, ini. Jadi di sini ada ucapan, silahkan ketik info untuk mengetahui informasi penting sebelum mengerjakan soal. Baik. Sini di WA guru, nah muncul di sini. Ya. Silakan kerjakan soal. Nah, ini sudah langsung otomatis infonya udah muncul ya. Nah, kemudian siswa diminta untuk mengklik mulai. Ini WA siswa dan ini WA guru. Dan di sini di guru muncul ini mulai. Nah, di siswa ada perintahnya silakan ketik 1 untuk mengerjakan soal nomor 1. Ketik aja 1. Ini siswa mengirim 1. Nah, guru mendapatkan WA1, guru secara otomatis menjawab daripada WA siswa, pertanyaan siswa ya, chatan siswa tadi. Jadi guru nggak usah membuat soal-soal lagi karena ini sistem yang udah otomatis. Sini misalnya dari siswa ini muncul WA1, setelah mengetik 1, opsi nomor 1, di sini suruh menulis ada soal. Negara yang paling utara di Asia yaitu misalnya. Nah, siswa nanti akan secara terbimbing membaca ini. Pilih yang mana? Misalnya silahkan ketik misalnya A1A untuk memilih jawaban A yang dianggap benar. Silahkan ketik 1B untuk memilih jawaban B yang dianggap benar. Nah, ini nanti perintah variatif Bapak Ibu. Dan saya pilih 1A. Ini semisal saya tulis 1A ya. Oke, kirim. Oke, jawabannya jawaban benar. Silahkan ketik nomor soal berikutnya. Saya ketik soal nomor 2. Oke, ini misalnya saya jawabannya ngawur lah ya. Misalnya 1A lagi. 2 ya, 2A. Karena ini soal nomor 2. 2A ini saya jawab ngawur. Nah, sini jawaban soal salah. Silahkan ketik nomor soal berikutnya. Nih. Terus kemudian kita pilih nomor 3. Oke. Ini WA siswa, sedangkan ini di WA guru. Guru pun akan mendapatkan informasi seperti ini ya. Informasi seperti ini, tapi guru tidak perlu mengetik ulang karena ini udah otomatis ketikan ini. Baik, siswa akan menjawab misalnya 3A. Lagi, kita pilih A aja lah ya. Jawaban benar. Oke, lanjutkan Pak. 4. Kita pilih lagi 4A semisal ya. Kita pilih A semuanya. Jawaban salah, silakan ketik nomor soal berikutnya. Oke. 05. Oke. Kita pilih 5A. 5A.
Oke. Nah, ini Bapak Ibu, karena kita tadi soalnya cuma 5 dan di sini tadi tidak ada terakhirnya apa, ya. Kalau misalnya kita pilih nomor 6. Ini nggak ada perintah. Sehingga ya udah habis. Nah, untuk mengetahui habisnya ini kita setting ya Bapak Ibu ya. Ini kita setting misalnya terima kasih telah mengerjakan soal. Baik, kita kembali di sini tadi ya, di aplikasi Google Drive, kita tambahi. Oke, kita cari di Google Drive, baik yang di laptop atau di HP. Nah, sini sudah tampil di sini ya, WA. Di sini ada muncul WA. Nah, ini kita klik saja di WA ini, di barisan terakhir yang jawaban ini kita tidak silahkan ketik nomor soal berikutnya, tapi silahkan ketik misalnya selesai ya, selesai. Terus di sini juga selesai. Karena ini sama, maka kita pastekan saja. Nah, di sini nanti perintahnya kita tulis selesai. Maka jawaban otomatisnya akan kita tulis misalnya terima kasih telah mengerjakan soal UH1. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin kepada siswa-siswanya bangga kalau ini adalah hasil produk dari Bapak Ibu, bisa dicantumkan nama Bapak Ibu. Misalnya terima kasih telah mengerjakan soal ulangan harian 1 mata pelajaran IPS ya. Terus salam dari kami, atau dari saya, atau dari Bapak, atau dari Ibu. Misalnya nama Bapak Ibu ya, misalnya Ahmad. Jadi terima kasih telah mengerjakan soal ulangan harian 1 mata pelajaran IPS, salam dari Bapak Ahmad. Di misalnya SMP 2 W Kenanga. Nah, ini. Nah, hal seperti ini bagaimana untuk bisa menambahkan caranya ya? Ini kita close saja karena sudah tersimpan. Caranya tadi Bapak Ibu di WA guru tadi. Ini ya, kita kembali di WA guru. Oke. Di autorespon ini kita sinkronkan dengan cara ini Bapak Ibu, tanda titik kolom kotak 4 ini kita klik, terus kita pilih screenshot. Di screenshot ini kita sinkronkan, kemudian kita pilih soal WA. Nah, ini udah sinkron, terus kemudian udah berhasil ya. Kemudian kita kembali lagi ke WA. Nah, siswa mengerjakan lagi ya. Ini misalnya di akun WA siswa ini. Nah, ini karena sudah selesai, kita pilih lagi lah ya. Kita ulang lagi soal 05. Soal 5 nih. Sungai yang dimanfaatkan sebagai sarana transportasi utama di Indonesia yaitu, semisal saya jawab tadi kunci jawabannya adalah A ya. Di sini saya jawab 5B lah ya, yang biar salah. 5B. Nah, jawaban salah ya. Nah, ini udah otomatis. Demikian tutorial kali ini. Silahkan di-subscribe jika dirasa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.